Pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya buku besar pembantu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yang namanya buku besar itu dibagi menjadi beberapa hal. Buku besar utama, lalu ada buku besar pembantu. Nah, sekarang kita akan coba bahas itu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu, serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai sebuah perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian utang dan piutang. Nah, jadi nanti dalam buku besar pembantu kita hanya fokus pada utang dan piutang. Gitu ya, utang dan piutang. Coba kita lihat macamnya. Macam-macam buku besar pembantu. Ya hanya dua, nak. Yang pertama adalah buku besar pembantu utang, account payable, subsidiary, sama buku besar pembantu piutang, account receivable, subsidiary ledger. Nah, untuk pembantu utang, buku pembantu ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat perubahan utang kepada kreditur secara individual atau khusus. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita ngomongin buku besar pembantu, apalagi khususnya buku besar pembantu utang, hanya mencatat utang dari toko atau perusahaan atau individu tertentu. Ya. Tidak perusahaan kita sebagai perusahaan, tapi utang yang kita miliki, kita utang ke siapa? Gitu ya. Misalnya kita hanya utang ke CV Mandiri, ya di dalam satu kolom buku pembantu, buku besar pembantu itu ya hanya mencatat utang kepada CV Mandiri itu. Jadi secara khusus. Gitu. Begitu pula dengan yang pembantu piutang. Ya, kita punya piutang ke siapa? Misalnya kita punya piutang ke PT Andalas. Ya udah, nanti judulnya PT Andalas di buku besar pembantu piutang itu. Gitu. Dan yang dicatat di sana adalah piutang-piutang kita. Gitu ya. Jadi hanya perusahaan tertentu saja. Gitu. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari penyusunan buku besar pembantu diantaranya satu, ketelitian dalam membuku besarkan secara umum di buku besar umum utama dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan saldo buku besar dalam buku besar pembantu ini. Dibandingkan nanti, di cross check. Yang pertama. Yang kedua, dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakannya pembagian tugas. Gitu ya. Sangat mungkin, apalagi perusahaan besar ya. Pasti akuntannya juga banyak. Bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan utang dari pihak yang terkait. Oke, mohon maaf ya, Nak ya. Yang benar istilahnya adalah utang. Ya, bukan hutang. Ya. Jadi ini harus diganti, ya. Bukan hutang tapi utang. Yang betul itu. Itu ya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, bisa dengan mudah mengetahui jumlah, ya. Masing-masing elemen seperti piutang dan utang dari pihak yang terkait. Nah, itu tadi manfaat dari penyusunan buku besar pembantu. Kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada contoh buku besar pembantu PD Jaya Abadi. Ini kalian bisa lihat di UKBM ya. Kalian bisa lihat di UKBM. Ini soalnya begini ini, gitu ya. Ada dua jurnal yang ditampilkan. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal umum. Kalau dilihat, ini buku besar apa ini? Buku besar pembantu apa? Utang atau piutang? Pasti cuma salah satunya ya. Utang atau piutang. Dalam arti cuma salah satunya, satu PT, ya bisa kita hanya mencatatnya fokus di salah satunya saja gitu ya. Tapi kalau misalnya PT ini utang, tapi kita juga punya piutang ke PT itu ya, sudah kita catatnya nanti di catatan yang berbeda gitu ya. Nah, ini kita ngomongin utang atau piutang. Di sini jelas ada kata utang dagang. Fokusnya kita hanya di sini nanti. Di utangnya ini. Untuk jurnal pembelian. Kalau untuk jurnal umum, ya kita fokusnya di utang juga. Ada utang dagang PD Kijang. Ada utang dagang juga CV Karunia. Makanya lebih baik, bagusnya, tepatnya ketika kalian nanti membuat jurnal pembelian gitu ya. Ketika itu ada keterangan
tokonya di terangan ini kamu tuliskan tokonya. Ini membantu sekali untuk mengerjakan buku besar pembantu, ya. Begitu pula di jurnal umum ada dalam kurung seperti ini. Ya, kalau utang dagang ini utang dagangnya ke siapa gitu. Supaya kita lebih mudah mengidentifikasinya. Gitu. Nah, ini soal, Nak, ya, jurnal pembelian dan jurnal umum. Nah, kita nanti akan membuat kita akan membuat buku besar pembantu, berarti buku besar pembantu utang. Utangnya siapa? Nih. Ya, utangnya ini. Caranya adalah kita mengidentifikasi per perusahaan. Kita ngomongin yang pertama misalnya gitu ya. PD Kijang terlebih dahulu. Ya. Kita mengidentifikasi PD Kijang terlebih dahulu. Kita bisa lihat, PD Kijang ada 1, 2. Ya. 2 transaksi di PD Kijang yang berkaitan dengan utang dagang. Transaksi yang pertama tanggal 3. PD Kijang utang 3.400.000 dikredit. Ya udah. Buku besarnya adalah seperti ini, tanggal 3. Referensinya kita ngambilnya dari jurnal apa? Di sini berarti ada jurnal pembelian, tanggal 3 PD Kijang di jurnal pembelian. Tanggal 3, ya toh? Kita fokusnya di PD Kijang, jurnal pembelian, JB 1. 1 itu tandanya halaman pertama gitu ya, jurnal beli. Dikredit 3.400.000. Betul, dikredit 3.400.000. Kredit loh ya, jangan salah. Lalu saldonya juga sama kredit. Ya, kalau untuk formnya ini sangat mirip sekali dengan yang namanya buku besar utama ya. Ini berarti yang menggunakan 4 kolom. Ya, ini yang menggunakan 4 kolom. Ya, skontro 4 kolom. Tuh. Lalu kita coba lihat lagi, selain PD Kijang yang ada di sini, ada PD Kijang juga yang ada di sini. Tapi yang di sini debit 950.000. Ya, hanya 2 ini loh ya. Hanya 2 ini loh ya. Yang lain enggak ada ya, PD Kijang ya, enggak, hanya 2 ini. Ini debit 950.000, ya sudah, diletakkan di debit 950.000. Dari mana? Dari jurnal umum. Tanggal berapa? Tanggal 4. Lalu tinggal kita selisihkan ya antara saldonya yang awalnya debit, di sini lalu ada awalnya kredit, di sini debit, lalu jumlahnya sekian. 3.400.000 ini kurang 01 ya. 3.400.000 dikurangi 950.000, hasilnya 2.450.000. Nah, ini cara membuat buku besar pembantu. Dalam hal ini adalah buku besar pembantu utang. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih sekarang. Ke PD Kijang kita punya utang tuh berapa sekarang nih. Ini sangat membantu sekali untuk kita. Nanti kita tinggal bayar utangnya. Itu aja. Ya. Karena ada rinciannya di buku besar pembantu utang. Ini sangat penting bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan jual beli, kan tidak mungkin kita jual dan belinya itu semua cash tunai, enggak. Pasti ada utang dan piutang. Nah ini kita khususkan di PD Kijang. Gitu. Jadi otomatis kalau kita ngomongin buku besar pembantu, judulnya di sini bukan kas, piutang, bukan. Tapi judulnya adalah nama perusahaannya. Ya pasti nama perusahaannya, nggak mungkin enggak. Tuh. Kalau di sini kas, ya berarti itu bukan buku besar pembantu. Berarti itu buku besar utama. Gitu ya. Kalau di sini misalnya beban, ya berarti bukan buku besar pembantu. Harus nama perusahaan tertentunya. Gitu. Ini untuk yang PD Kijang. Nah, sekarang coba yang UD Kencana. Ini dari mana nominal-nominal ini? Ya, untuk yang PD Kencana. Coba kita cek lagi di sini. Kita ngomongin UD Kencana, ya toh, ada 1, 2. Nah, ada 2 loh di situ sudah kan. Di jurnal umum enggak ada, ya. Di jurnal umum kosong. Berarti hanya 2, tanggal 5 dan tanggal 13 semuanya di jurnal pembelian. Kita fokusnya ingat di utang dagangnya. Ya, karena ini jurnal pembantu, karena ini buku besar pembantu. Berarti fokusnya hanya di utang dagang atau di piutang dagang. Fokusnya di situ. Bagian kredit kalau ini ya. Di Kencana itu berarti 27 sama 1,7. Gitu ya. Semuanya di kredit. Ya sudah, tanggal 5 sama 13. Tanggal 5 sama 13, dua-duanya dari jurnal beli. Lalu ada 2,7 dan 1,7. Seperti halnya ini tadi.
2,7 dan 1,7. Ya sudah, kita jumlahkan. Karena memang kredit dan kredit, di sini saldonya sudah kredit dari sini ya, 2,7. Lalu muncul lagi di kredit 1,7, kita jumlahkan 2,7 tambah 1,7. Hasilnya adalah 4,4 gitu. Ingat, ini kita ngomongin utang loh ya. Berarti utang bertambah di kredit. Jangan bingung, Pak kredit kok malah plus. Ingat, utang bertambah di kredit. Gitu ya. Nah, ini untuk UD Kencana, gitu ya. Coba apakah ada lagi? Ini UD Kencana sudah. Sekarang Karunia. Karunia ada 1, 2, dan 3. Ada di jurnal belinya 2. Gitu ya. Jurnal beli ada 2. Di jurnal umum ada 1. CV Karunia. Ya. Nah, kita bisa cross check nanti. Coba bagaimana yang terjadi? CV Karunia, ingat judulnya ya. Judulnya harus nama perusahaan, bukan nama akun, bukan nomor akun juga. Satu persatu. CV Karunia yang tanggal 7. Di sini berarti tanggal 7, gitu ya. Ada CV Karunia tanggal 7. Kita ambil dari jurnal beli. Ini ya, jurnal beli. Sebesar berapa? Ingat, yang ditulis ini utang dagangnya, bukan yang di sini ya, bukan. Melainkan yang di sini. 3,9. Nih, kredit, betul? Betul ya? Kredit utang dagang 3,9 CV Karunia. Maka di sini juga ditulis kredit. Saldonya ditulis 3,9 juga. Oke, ini yang pertama. Sekarang, apakah ada lagi CV Karunia ini? Sekarang ini tanggal 20. Ya. Tanggal 20 ada lagi utang dagang nih, 2,5. Ya. 2,5 ada utang dagangnya. Jadi, tanggal 20 tetap berasal dari jurnal beli, ada 2,5 juga di kredit. Berarti 3,9 plus 2,5. Hasilnya 6,4. Nah, kita cross check lagi. Tadi ada 3 ya. Yang satu adalah ini di jurnal umum. Debit. Ya, 700.000. CV Karunia utang dagang. Berarti kita tanggal 21 itu ngambilnya dari JU 1 di debit 700. Maka 6.400 dikurangi 700. Hasilnya 5.700 saldonya. Nah, begitu untuk pembelajaran buku besar pembantu. Ingat, ini contohnya hanya buku besar pembantu utang. Ada yang lain yaitu buku besar pembantu piutang. Nah, kalau piutang jangan salah loh ya. Kalau piutang pasti debit karena piutang itu termasuk harta dan harta bertambah atau saldo normalnya di debit. Ya. Pasti debit nanti kalau piutang karena ini utang maka kredit, jangan salah. Ya. Nah, ini untuk pembelajaran buku besar ya pembantu, khususnya buku besar pembantu utang. Nanti kalau piutang sama persis konsepnya. Ya, tapi perbedaannya hati-hati, piutang itu saldo normalnya di debit. Begitu. Terima kasih.